Selamat pagi Pak dosen dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya, Resmina Danoda, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman saya, Vensius Kabulado, sebagai pemateri yang kedua. Untuk itu, kami akan melanjutkan presentasi kami. Kepada Vensius, saya mempersilakan untuk menjelaskan materi yang pertama. Baik teman-teman, terima kasih. Saya akan membahas arti lingkungan. Secara umum, lingkungan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, baik berupa lingkungan alam, lingkungan hidup, lingkungan kebudayaan, lingkungan sosial. Yang kedua, individu dan lingkungan. Individu berasal dari kata Latin individu yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu bukan berarti manusia sebagai keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia berseorang. Yang berikut akan kembalikan kepada Baik, saya akan menjelaskan hubungan individu dengan lingkungan. Yaitu hubungan individu itu tergantung pada bagaimana sikap individu menghadapi lingkungan. Untuk itu, dalam hal ini setidaknya ada 4 kemungkinan, yaitu individu menggunakan lingkungan atau user development. Yang dimaksud pada individu menggunakan lingkungan atau user development yaitu proses yang saling terkait antara individu dan lingkungan. Individu memanfaatkan lingkungan itu untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Contohnya itu seperti para petani. Para petani itu memanfaatkan tanah, air, dan sinar matahari untuk menanam padi. Mereka juga membangun sawah menggunakan pupuk untuk meningkatkan hasil panen. Yang kedua itu individu menentang lingkungan atau perusak lingkungan atau user development. Yang dimaksud pada individu menentang lingkungan atau merusak lingkungan yaitu berarti bahwa individu ini melakukan tindakan yang merugikan dan merusak lingkungan hidup. Tindakan ini bisa dilakukan secara sadar maupun tak sadar dan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Contohnya itu seperti pada tindakan sadar yaitu pembuangan sampah sembarangan, pembakaran hutan secara liar, pencemaran air, dan pencemaran udara. Tindakan yang tidak sadar itu penggunaan plastik berlebihan dan boros energi. Yang ketiga itu individu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang dimaksud pada individu menyesuaikan diri dengan lingkungan itu berarti bahwa individu itu harus mengubah perilaku, cara berpikir atau bahkan mengubah fisik untuk dapat hidup selaras dengan lingkungan yang tempat dia tinggali. Ini merupakan proses adaptasi yang dilakukan individu agar dapat bertahan hidup, berkembang, dan mencapai tujuannya di lingkungan tersebut. Contohnya itu sebagai mahasiswa di universitas ini, kita itu harus menyesuaikan diri dengan cara berpikir yang kritis, analisis, dan mandiri yang dibutuhkan di lingkungan universitas
berkontribusi. Contohnya kita ambil contoh pada pemilihan di tanggal 27 November ini, yaitu pemilihan Bupati Sumba Barat Daya. Kita sebagai masyarakat Sumba Barat Daya itu ikut serta dalam pemilihan proses demokrasi dengan memberikan suara untuk memilih pemimpin yang terbaik, bertanggung jawab, dan dapat memenuhi janjinya yang terdapat dalam visi misi yang mereka terapkan. Yang berikut, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat diberikan pengaruh kepada individu. Yang dimaksud pada lingkungan yang kondusif, positif, dan mendukung agar membantu siswa untuk mencapai potensi terbaiknya. Penting untuk memahami lingkungan pendidikan dan memanfaatkan berbagai aspek lingkungan pendidikan untuk mencapai proses belajar yang efektif dan bermanfaat. Contoh lingkungan pendidikan itu saya ambil pada benda mati. Contohnya itu pada gedung sekolah. Gedung sekolah dengan kondisi yang nyaman, bersih, dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan akan memberikan pengaruh positif terhadap proses belajar. Yang kedua itu contoh pada makhluk hidup. Contohnya itu pada keluarga. Dukungan dan motivasi keluarga itu sangat penting untuk mendorong dalam belajar, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengembangkan nilai-nilai positif. Yang kedua itu peristiwa-peristiwa. Contohnya pada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang baru untuk belajar dan mengakses informasi yang lebih mudah. Contoh yang keempat itu kondisi masyarakat. Contohnya itu pada ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat dapat mengurangi akses terhadap pendidikan, fasilitas belajar, dan peluang kerja setelah lulus sekolah. Pada slide berikut itu penjelasan tentang macam-macam lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 atau dikenal sebagai pusat pendidikan. Yang pertama itu pada lingkungan keluarga. Artinya bahwa lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama. Anak pertama kali belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan karakter. Keluarga berperan penting dalam membentuk dasar kepribadian dan moral anak, serta menanam nilai-nilai luhur yang akan menjadi bakat hidup mereka. Contohnya itu seperti orang tua mengajarkan anak untuk bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua itu lingkungan pendidikan sekolah. Maksudnya adalah sekolah berperan sebagai pusat pendidikan formal yang menitik beratkan pada pengembangan kecerdasan induktif anak. Di sini anak belajar tentang pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. Sekolah juga berperan dalam mengembangkan bakat dan minat anak serta mempersiapkan mereka untuk masa depan. Contohnya itu seperti guru memberikan pelajaran tentang pengetahuan, etika, seni, dan budaya. Sekolah juga menyediakan fasilitas belajar yang memadai seperti buku, laboratorium, dan ruang kelas yang nyaman. Yang terakhir itu lingkungan pendidikan masyarakat. Artinya bahwa lingkungan masyarakat merupakan pusat pendidikan informal yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Di sini anak belajar tentang nilai-nilai sosial, budaya, dan kehidupan bermasyarakat. Masyarakat juga menjadi tempat anak menguji dan menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah. Contohnya itu seperti anak belajar tentang toleransi, gotong royong, dan rasa tanggung jawab
di lingkungan masyarakat. Contoh yang kedua itu anak terlibat dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, membantu tetangga, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Kesimpulan dari ketiga lingkungan ini bahwa Ki Hajar Dewantara itu menekankan pentingnya ketiga lingkungan pendidikan ini dalam membentuk individu yang seutuhnya. Ketiga lingkungan saling berkait dan saling melengkapi dalam proses pendidikan. Anak yang mendapatkan pendidikan yang baik di ketiga lingkungan ini akan menjadi individu yang berakhlak mulia, cerdas, dan siap menghadapi tantangan hidup di masyarakat. Untuk itu, sekian dan terima kasih dari kami. Sebelum itu kami mengucapkan